saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa semua. Salam. Puji nama Tuhan, saya sungguh sangat bersyukur. Dan demikian juga kita semua pada pagi hari ini. Sebab hari ini seperti sudah disampaikan oleh worship leader tadi, tepat tanggal 15 November hari ini, gereja kita GBI Sulat Gracia berumur 11 tahun. 11 tahun yang lalu, tanggal 15 November 2009, tepatnya di Rumah Makan Harmoni, kita berdoa meneguhkan gereja GBI Sulat Gracia berdiri sebagai sebuah jemaat. Kita mengucap syukur, melangkah dengan visi menjadi dewasa dalam iman, harap dan kasih. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah visi itu menjadi dewasa dalam iman, harap dan kasih sudah menjadi juga visi kita yang sudah kita capai, kita gapai dalam kehidupan kita. Kita akan mengevaluasi hal itu dan tentunya dengan ucapan syukur, sebab hari ini bagi kita sukacita untuk GBI Sulat Gracia. Sementara ada kue ulang tahun, kita akan nyanyi sama-sama mengucap syukur untuk hal ini. Tapi sebelumnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Tentunya ayat ini bukan asing lagi bagi kita karena sudah sering dikhotbahkan, didengar, bahkan juga ada lagunya. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Ya, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, ini mungkin bisa dihafal. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini merupakan mazmur yang berisi tentang doa Musa, dan merupakan mazmur yang tertua dalam Alkitab, sebab ditulis 1500 tahun sebelum Kristus lahir, atau kalau boleh saya katakan sekitar 750 tahun sebelum Daud sang pemazmur itu. Dan sangat luar biasa dan indahnya mazmur ini, dan kita akan sama-sama merenungkan, sehingga saya memberi judul semakin bijak. Nah, ini akan menjadi perenungan kita, jemaat kita hari ini, dan gereja kita sudah berumur 11 tahun. Pertanyaan saya, apakah kita semua sudah semakin bijak? Nah, ini kita akan renungkan Bapak Ibu Saudara, sebab kalau kita melihat kehidupan Musa itu berumur sampai dia mati atau dia diangkat oleh Tuhan 120 tahun. Ada 3 bagian periode hidupnya yang dia jalani, 40 kali 3. 40 tahun pertama dia ada di istana Firaun. Dia dididik menjadi seorang memiliki tata negara yang baik. Dia belajar tentang pemerintahan, dia belajar tentang militer di sana. Dia menjadi seorang pangeran. Itu 40 tahun. Kemudian 40 tahun kemudian, ketika dia lari dari Mesir oleh karena dia membunuh salah seorang Mesir dan ketahuan, dan ditahu bahwa Musa ini bukan orang Mesir asli, dia keturunan Ibrani, maka dia lari. Dia lari ke padang gurun, ke Midian, ke daerah Arab 80 tahun. Di sana dia ketemu dengan Yitro, kemudian dia menikah dengan anaknya Yitro. 40 tahun menjadi penggembala domba di keterasingan begitu lama, 40 tahun. Dan kemudian Tuhan memanggil dia di padang gurun untuk kembali ke Mesir dan membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, itu 40 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat. Di dalam pengembaraan 40 tahun dari Mesir menuju Kanaan, disitulah Musa merenungkan tentang apa arti kehidupan ini. Sehingga dia berkata dalam mazmurnya, salah satu ayat yang kita baca tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, pandangan manusia tentang kehidupan ada beberapa ibarat atau metafora, kalau saya boleh katakan demikian. Metafora itu ibarat, misalnya bagaimana manusia menggambarkan bahwa hidup ini seperti sebuah pesta. Kalau hidup ini seperti sebuah pesta, maka kita harus bersenang-senang. Itu namanya metafora atau menganggap hidup ini seperti pesta. Ada orang yang menganggap hidup ini seperti lari maraton. Lari maraton itu sangat jauh, bisa sampai berpuluh-puluh kilo, tidak perlu cepat, dan yang penting dia punya stamina untuk sampai kepada finish, kaki garis finish, lari maraton. Orang yang menggambarkan kehidupan seperti itu, maka dia akan memiliki satu ketekunan
untuk menjalani hidup ini. Nah itu kalau dia mengibaratkan sebagai lari maraton. Ada orang yang mengibaratkan hidup ini seperti pertempuran, perjuangan atau peperangan. Dan orang yang mengibaratkan bahwa hidup ini seperti pertempuran atau peperangan, maka tentunya fokus dia, tujuan dia adalah mencapai kemenangan. Sehingga apa yang dia usahakan dalam hidup ini harus mencapai satu titik yang namanya kemenangan. Tetapi ada juga orang yang menganggap atau mengibaratkan hidup ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dengan demikian bahwa orang seperti ini akan menganggap bahwa segala peristiwa, segala keadaan hidup ini, entah dia dalam keadaan diberkati luar biasa ataupun mengalami kesusahan atau penderitaan, merupakan sebuah kewajaran. Tetapi hari ini kita tidak akan melihat seperti ibarat-ibarat itu. Kita akan melihat dalam pandangan Musa. Pandangan Musa yang mengalami kehidupan atau perjalanan hidup yang cukup panjang, kemudian dia merenung sehingga melahirkan satu kalimat atau ayat yang sangat luar biasa. Yang dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan yang lain, kata ajarlah itu dipakai kata sadarkanlah. Jadi sadarkanlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Memang banyak terjemahan, tetapi kalau kita melihat dalam terjemahan aslinya, saya belajar situ ternyata bukan pakai kata ajar atau kata sadarkanlah, karena itu terjemahan bebas luas. Di situ sangat spesifik kata yang dipakai, yang diterjemahkan ajarlah atau sadarkanlah kami. Kata yang dipakai itu yada. Nah ini pernah saya jelaskan bahwa yada itu mengenal secara spesifik, secara detail atas suatu objek. Kalau seorang suami istri ketika dia berhubungan badan, itu dipakai kata yada. Artinya bahwa seorang suami atau istri saling mengenal secara fisikal, bahkan juga secara psikologis, secara kejiwaan pasangan hidupnya, karena dia sudah lama menjalani mungkin berpuluh-puluh tahun. Jadi dia kenal sedemikian rupa. Dan ketika Musa berkata ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ini bukan hitungan secara matematis, tetapi ini merupakan satu evaluasi, satu perenungan bagi dia. Dan tentunya itu dibawakan untuk saya dan saudara pada hari ini untuk melihat secara rinci, secara detail hari-hari hidup kita. Kalau tadi saya berkata tentang gereja ini 11 tahun, tentunya banyak perjuangan atau banyak permasalahan yang kita hadapi di dalam berjemaat. Tetapi saya tidak akan melakukan pendekatan ke situ. Saya akan mengajak kita semua untuk mengenal hari-hari kita dalam mengikut Tuhan. Oke lah, mungkin gereja ini 11 tahun, tapi tentunya kita sebelum di gereja ini dari gereja lain ya, atau dari tempat yang lain. Tetapi saya mau mengajak kita sebagai komunitas berjemaat untuk kita semakin merenungkan sehingga kehidupan kita bijak atau belum. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini supaya hidup kita semakin bijak. Dan ini sangat relatif dan standarnya atau kadarnya berbeda-beda masing-masing kita. Tapi dalam pengalaman Musa di padang gurun berhadapan dengan orang Israel yang tegar tengkuk, bagaimana dia dimaki, mau dilempar dengan batu, bagaimana dia mengeluh akan beratnya beban memimpin lebih dari 600.000 orang Israel. Itu sangat berat. Nah, kalau kita mau belajar tentang kehidupan Musa, berarti ada hal-hal yang menarik yang perlu kita pelajari. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama saya ingin sampaikan, ketika Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Poin yang saya ingin tekankan di sini artinya kita harus menyadari bahwa hidup ini semakin hari semakin singkat. Saya ulang, kita katakan bersama-sama, hidup ini semakin hari semakin singkat. 3, 2, 1. Hidup ini semakin hari semakin singkat. Kalau Musa berkata di ayat sebelumnya bahwa masa hidup manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun, selebihnya itu hanya penderitaan.
Ketika saya kunjungi orang tua saya beberapa hari yang lalu, dia sempat terjatuh. Dia karena tiba-tiba mau pesta kemarin pusing. Dia jatuh, dia telepon saya datang ke rumah. Saya lihat, dia bilang ke saya tiba-tiba pusing. Dia bilang, aduh, kawin ya, bagaimana ya? Pokoknya aku langsung terpuruk Nusa. Artinya bahwa di dalam keletihan 80 tahun usianya sudah merasa capek dengan hidup ini. Karena semuanya dalam keadaan merosot. Kata hidup ini tentunya berbicara biologis 70-80 tahun. Tentunya semakin kita bertambah usia, tentunya banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi dengar baik bahwa hidup yang dimaksudkan oleh Musa itu hidup biologis. Hidup kita yang fana ini tidak lama. Saya ketika kalau suka biasa mau ke gereja cermin ya, ketika saya lihat bagian-bagian tubuh saya sudah mulai keriput, sudah mulai tua, cuma perasaan masih muda ya. Karena ya seperti itulah kemerosotan. Orang yang mengalami kemerosotan biasanya penglihatannya semakin berkurang ya. Saya kalau tidak pakai kacamata saya tidak bisa kenal. Kalau masih jalannya Papa Valen masih bisa. Di belakangnya Papa Valen dan Indong sudah tidak kelihatan kalau pakai kacamata. Sudah mulai berkurang. Itu penglihatan. Pendengaran juga orang semakin lama semakin kurang. Kita kalau ngomong kepada orang tua biasanya harus keras karena pendengaran semakin kurang. Pikiran juga, ingatan semakin kurang, demensia. Seringkali kita mulai lambat untuk berpikir. Saya biasa, dulu saya orang ya termasuk paling ya cukup pandai untuk menghafal. Saya kalau bahasa Inggris itu paling menghafal per hari bisa berapa kata saya hafal. Tetapi sekarang ketika mau belajar lagi, ya katakanlah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saya mesti ulang-ulang lagi karena banyak yang saya lupa. Sudah mulai demensia. Kenapa? Karena keadaan merosot. Dan Bapak Ibu saudara tahu bahwa dalam hukum termodinamika 2, ini ilmu pengetahuan bahwa di situ dikatakan segala sesuatu di dunia ini bersifat merosot. Benar. Baterai itu kalau tidak dipakai pun juga akan merosot. Kalau kita punya laptop atau HP, kalau lama-lama biar kita tidak charge, ya kita tidak pakai, itu lama-lama kemampuannya akan menurun. Gedung ini juga demikian. Ya kemarin kita memperbaiki mulai akan memperbaiki gedung ini lagi. Saya hitung baru 5 tahun, tapi sudah mulai keropos dindingnya. Karena itu dia masuk dalam hukum termodinamika 2. Ini keadaan yang tidak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang sangat menarik ketika Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16, dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun biarlah manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Dan ini harus terjadi, sehingga saya harus tekankan bahwa semakin hari semakin singkat. Itu berbicara manusia biologis kita, tetapi manusia batinia kita, manusia roh kita semakin hari harus semakin diperbaharui. Poin saya, marilah kita giat membangun manusia batinia kita. Amin. Perkembangan gereja kita sudah 11 tahun dan memang keadaan fisik itu bisa semakin merosot dan juga tubuh jasmani kita, tapi haruslah manusia batinia kita harus semakin meningkat. Yang sudah katakan amin. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat di Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Amsal 20 ayat 27 berkata demikian, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ayat ini sangat menarik bagi saya ketika dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Dan disambung dengan kata yang menyelidiki lubuk hatinya. Kata menyelidiki di sini berarti melihat dengan teliti sampai menemukan sesuatu. Saya ulang. Kata menyelidiki di sini artinya melihat dengan teliti sampai menemukan sesuatu. Berarti kalau roh manusia adalah pelita Tuhan, ya. Kata pelita sini nir bahasa Ibrani, bahasa Arab bilang nur. Cahaya. Ibu Mujiati itu namanya nur, cahaya luar biasa, cahaya kehidupan, nur hayati ya. Cahaya artinya bahwa
manusia, pelita tubuh yang menyelidiki lubuk hati. Lubuk hati itu bagian terdalam yang tersembunyi dari manusia, bahkan seringkali bersifat misteri. Tetapi kalau roh kita menjadi pelita Tuhan, tentunya kita harus menyelidiki manusia batin kita supaya kita bisa semakin bijak setiap hari. Nah, roh manusia itu sama dengan manusia batin yang neshama. Beberapa waktu lalu saya sering menyampaikan tentang sunedesis bahasa Yunani, artinya sama-sama tahu. Manusia, tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini bagian luar, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Bagian terdalam lagi namanya manusia batinian, itu namanya neshama, sunedesis. Nah, sehingga bagaimana kita akan membangun manusia batinia yang terdalam ini sehingga dia akan menjadi pelita Tuhan, maka tentunya kita harus mengisi hal itu dengan kebenaran. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu, bukan tidak tahu, maksudnya begini. Dalam visi kita, visi itu seharusnya sesuatu yang harus kita capai. Kalau dalam dunia usaha itu 5 tahun. Apa yang harus kita capai selama 5 tahun? Sekarang sudah 11 tahun. Menjadi dewasa dalam iman, harap, dan kasih. Iman ini tentunya kadarnya berbeda-beda. Harapan kita juga demikian, kasih juga demikian. Tetapi kalau kita ingin supaya kita menjadi dewasa, matang di sini berarti mencapai kesempurnaan, maka kita harus berproses. Dan kalau berproses, maka tentunya dari hari ke hari kita bisa mengevaluasi kehidupan kerohanian kita stuck, artinya tidak pernah mengalami kenaikan madek, atau malah turun, atau malah naik. Saya di jemaat ini sudah cukup lama, dari awal saya ya, karena kita banyak di sini dari awal. Saya melihat bahwa dalam melayani, misalnya yang muda-muda katakanlah demikian, ada yang dulu melayani, kemudian tiba-tiba sudah tidak muncul lagi, hilang dari peredaran. Ada yang aktif, misalnya di pelayanan, di fokus dan lain-lain, kemudian hilang lagi, tidak tahu kemana. Nah, di sini menjadi pelajaran bagi saya bahwa setiap langkah atau waktu kehidupan yang dia jalani, pastilah tidak mengalami satu evaluasi yang dia lakukan untuk mengetes bagaimana kemajuan kerohaniannya. Nah, ini sangat penting bagi saya dan saudara. Jangan sampai nanti kita semakin merosot manusia jasmani kita, tapi manusia batinnya kita juga malah kendor. Nah, ini sesuatu tantangan bagi saya dan saudara, terutama bagi saya sebagai pemimpin rohani, supaya manusia roh kita akan jadikan pelita Tuhan, sehingga ya dapat menyelidiki manusia lubuk hati kita, dan kemudian itu akan menjadi dewasa. Dan ini tantangan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 4 ayat yang keempat, ketika dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus bilang bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kata perkataan sini firman atau rema, artinya bahwa kehidupan kita, apa yang kita jalani hari ini, itu akibat apa yang kita asuh. Kalau hari ini kita hidup, tentunya kita makan kemarin. Kita makan kemarin, bukan hanya kemarin dulu lagi, dan seterusnya. Sehingga kita hidup hari ini. Apa yang kita makan itu membawa pembaruan sel-sel tubuh kita. Karena sel-sel tubuh kita itu dalam beberapa waktu kan bisa mati, diganti dengan yang baru. Terus sampai kita memang mengalami kemerosotan sampai mati. Dan harusnya manusia batinnya itu demikian. Kalau kita hari ini bisa sabar menghadapi persoalan itu, kalau kita bisa tegar di dalam tantangan kehidupan, itu karena firman yang kita dengar pada hari-hari yang lalu. Mungkin kita sudah lupa. Saya sendiri seringkali sudah lupa apa yang kita khotbahkan. Saya khotbahkan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, dan sudah berapa lama. Nanti saya buka kembali, saya baru tahu. Tetapi dengan baik bahwa apa yang kita dengarkan misalnya hari ini, kemudian kita praktekkan, minggu depan kita dengar lagi firman, maka setiap hari kita membaca firman, itu akan menghidupi manusia roh kita. Sehingga ketika menghidupi manusia roh kita, dia akan menyelidiki manusia batinnya kita. Ada yang salah atau ada yang kurang tepat. Dan ini sangat penting. Nah, sehingga bahwa bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan itu harus mutlak. Kita tidak bisa hidup hanya dengan makanan. Mungkin secara jasmani kita hidup, tapi rohani kita bisa kering. Saya kalau 1 hari tidak dengarkan firman Tuhan, bukan 1 hari, 1 jam saja, rasanya kurang.
Memang bukan harus dengan khotbah, tetapi saya usahakan setiap hari saya bekerja atau apa, kalau bukan lagu rohani pasti ada khotbah saya dengar. Di kantor apapun juga, laptop saya pasti khotbah yang saya dengar. Kenapa? Karena saya butuh firman. Dan saya mau katakan bahwa kalau kita jemaat Tuhan tidak memprioritaskan kebutuhan yang sangat primer ini bagi manusia roh kita, jangan harap kita bisa hidup. Mungkin kita hidup secara jasmania, tetapi ketika ada pergumulan, ada persoalan, seringkali kita gampang oleng, seringkali kita gampang jatuh. Beberapa tahun lalu kan ada seorang hamba Tuhan di Amerika bunuh diri karena beratnya tekanan hidup ini. Saya mengatakan bahwa berarti remah yang dia terima setiap hari ya tidak membuat satu sistem pencernaan rohaninya menjadi baik. Dan oleh karena itu bahwa tema yang harus kita terima dilandaskan kebenaran firman Tuhan yang murni. Jangan kita cuma mau dengar firman Tuhan yang enak-enak saja. Kalau yang enak-enak itu tidak akan membangun rohani kita. Tapi marilah kita mau dengan makanan yang keras. 11 tahun keberadaan jemaat kita harus mendengarkan atau kita harus mengunyah firman yang keras, makanan keras. Oleh karena itu kalau saudara teliti mendengar apa yang saya sampaikan setiap minggu, saya jarang mengkhotbahkan tentang berkat, tentang kebutuhan jasmania. Bukan tidak perlu, bukan tidak penting, tapi itu hanya akibat. Itu hanya sesuatu yang kita bisa dapatkan manakala kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang sifatnya hanya jasmania semata, tidak bedanya saya dengan motivator-motivator dunia. Tetapi saya harus menjelaskan tentang salib Kristus, tentang pertumbuhan karakter yang serupa dengan Kristus. Dan ketika kita hidup sesuai dengan karakter ilahi itu yang ada dalam Kristus Yesus, maka dengan secara otomatis segala kebutuhan jasmani kita itu akan mengikuti. Dunia pun juga tidak menolak hal itu. Seorang yang berintegritas dalam dunia bisnis, seorang yang berintegritas dalam pekerjaan, karena di situ ada pikiran Kristus, maka dia pasti diberkati. Atasannya pasti senang akan dia, bosnya pasti akan senang. Kenapa? Karena dia memiliki pikiran Kristus dan dia praktekkan dalam hidup ini. Tapi walaupun kita masuk gereja setiap minggu, dengarkan firman Tuhan, kemudian kita bekerja tidak berintegritas, kita tipu sini, tipu sana, kita mensakiti orang lain, kemudian kita juga merugikan orang lain, tidak akan menjadi berkat. Itu namanya makanan yang bukan menjadi rema. Itu bukan makanan rohani. Dan oleh karena itu, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita renungkan supaya membawa manusia batinnya kita tumbuh atau tidak. Dan saya punya harapan dan punya kerinduan sampai Tuhan Yesus yang kedua kali. Entah mungkin saya duluan dipanggil Tuhan, atau mungkin jemaat, tetapi visi menjadi dewasa dan iman, harapan kasih akan menjadi impian, gapaian dan pencapaian kita yang sudah katakan amin. Berdoa untuk hal itu kita lakukan. Dan saya merindukan bahwa di dalam 11 tahun bahkan hari-hari ke depan, gereja ini bukan hanya secara fisik kita meningkat, karena kami merencanakan supaya akan ditambah mungkin ke depan ditambah sekitar 5-6 meter supaya agak luas sedikit. Itu fisik, kita doakan hal itu. Tapi yang paling penting, bagaimana kita membangun manusia batinnya kita, amin. Kalau manusia batinnya kita terbangun, maka ini akan menjadi suratan Kristus yang terbuka dan bisa dibaca oleh orang lain di luar sana, dan kita menjadi berkat. Dan secara pribadi saya akan merasa sedih, bukan saya lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara. Kalau di luar sana saya mendengar, oh ada jemaat GBI Surat Rahasia, kata-katanya hidupnya menjadi batu sandungan. Kemudian ditanya siapa gembalanya, Pendeta Rikson Toweke, apakah begitu yang diajar di gereja? Tentunya itu akan menjadi pergumulan bagi saya. Tetapi saya berdoa bahwa kita semua tentunya di dalam kehidupan berjemaat, maka membangun manusia batinnya kita menjadi fokus kita, sehingga rema yang kita dengarkan akan membangun manusia batinnya kita akan semakin serupa dengan Kristus sampai dia datang kedua kali. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kata Musa tadi, dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Poin yang kedua, yakni utamakan yang prioritas. Ya boleh sama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Utamakan yang prioritas.
Saya akan mensandingkan apa yang dikatakan oleh Musa ini dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari buka Alkitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16 saya akan baca. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca apa yang disampaikan atau ditulis oleh Rasul Paulus, di situ dia menggunakan kalimat pergunakanlah waktu. Ini sudah pernah saya jelaskan beberapa bulan lalu. Dalam terjemahan King James Version dikatakan redeeming time, menebus waktu. Waktu di sini adalah kairos, waktu yang ada atau momentum yang tidak akan pernah terulang lagi. Betapa berharganya waktu itu sehingga kita harus tebus. Dan ini sesuatu yang sangat relevan dan berhubungan dengan apa yang Musa sampaikan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ketika dia berkata yada dengan waktu, artinya seperti seorang berhubungan intim dengan pasangannya, artinya dia mengenal secara detail. Maka setiap waktu kehidupan kita harus melihat secara detail, kemudian kita akan menemukan hal-hal yang prioritas. Bapak Ibu Saudara, berbicara hal yang prioritas, kembali saya harus tekankan bahwa Alkitab bilang utamakanlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini prioritas. Walaupun ini mungkin sudah bosan kita dengar, tetapi hal ini sesuatu yang sangat prioritas. Karena berbicara kerajaan Allah dan kebenaran, itu akan membawa arti bagi kita setiap hari itu bisa berbeda. Bagaimana menemukan kerajaan Allah dan kebenaran setiap hidup kita, itu masing-masing kita akan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Saya ketika ditelepon oleh ada jemaat yang ada di sini lagi, tetapi ya masih kita kenal, saya sebutkan namanya, dalam karantina mandiri oleh karena terpapar COVID-19. Dia katakan, Pak Kepala, doakan saya. Tidak merasakan apa-apa, biasa, tidak batuk, tidak demam, tapi karena positif harus beristirahat di rumah. Saya cuma katakan bahwa di sini waktu kita merenungkan, kalau nanti terjadi kesembuhan atau pemulihan atau pemeriksaan dari dokter sudah positif, sudah negatif, tidak terpapar lagi, maka tentunya hari ini akan sangat berharga. Banyak orang yang tidak percaya dengan COVID-19. Dia bilang ya macam-macam karena dalam dunia politik dan segala macam bilang ini ya konspirasi dengan Amerika lah, bisnis segala macam. Oke lah, silakan. Tetapi yang nyata orang yang mengalami pasti menderita. Walaupun juga dia hanya mengalami OTG, orang tanpa gejala, karena akan diisolasi, dia akan dikucilkan dari kehidupan sosial, akan menderita secara psikologis tentunya. Tetapi saya mengatakan bahwa ketika kita menemukan kerajaan Allah kebenarannya, bahwa betapa berharganya kesehatan itu, betapa berharganya kesembuhan itu. Saya minggu depan sudah mencapai angka 51. Kemarin di WA kami ada seorang hamba Tuhan GBI meninggal di usia 49, pintar cerdas dokter, almarhum Dr. Abraham Dolamendi. Kalau kami ke Jakarta kemudian ikut seminar gereja ibadah KKR, pembicara dari luar negeri, beliau penerjemahnya, cerdas. Dia pengajar kok juga, meninggal sehat, tapi karena yang saya dengar serangan jantung. Saya merenung bahwa tidak ada yang kebal di hadapan Tuhan. Kalau sudah waktunya, tentunya tidak bisa kita menolak panggilan Tuhan. Entah dia jemaat biasa, entah dia hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan, saya hanya berdoa, beri saya kesempatan untuk hidup bersama-sama dengan jemaat untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih hidup, itu kasih kemurahan Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya bisa umur panjang. Saya berdoa 70-80 tahun. Tapi kalaupun itu tidak sampai sedemikian, maka tentunya waktu atau kairos bagi saya sampai akhir, dan doa saya supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Dan kerinduan ini pun juga harus kita miliki semua jemaat, sebab kita harus menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya di setiap kehidupan kita.
Ketika engkau sakit hati kepada pasangan, katakan istri atau suami, kemudian engkau melihat adakah kerajaan Allah dalam sikap sakit hatimu ini, sehingga tidak bisa mengampuni dia, sehingga tidak bisa memahami apa yang menjadi kekurangannya, kemudian kita ampuni, kita lupa. Ketika engkau berhadapan dengan anak-anak yang katakanlah kurang ajar, tidak bisa diatur, apakah engkau menemukan kerajaan Allah kebenaran di situ? Di situ ada evaluasi. Mungkin ketika engkau mendidik dari kecil, tidak mengajarkan kepada dia prinsip-prinsip kebenaran, ketika dia besar sulit untuk merubahnya. Maka tentunya kita akan menghargai bahwa waktu ini sangat penting, sehingga kalau kita punya keluarga yang punya anak-anak yang kecil, hargailah waktu itu. Didiklah dia dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya ulang-ulang bilang di tempat ini, ketika kita punya anak-anak yang masih kecil, bawalah dia dalam suasana ibadah. Antara dia sekolah minggu ibadah seperti tidak masalah, dia mau ribut-ribut sedikit tidak masalah. Yang penting dia bisa diarahkan, dia akan mengalami atmosfer tentang hadirat Tuhan, dan dia akan pasti merasakan bagaimana suasana kerajaan Allah oleh karena ada pujian penyembahan, ada hadirat Tuhan di sana. Amin. Ketika dia besar nanti, ketika dia ada katakan lingkungan diskotik, dia akan merasa risih, dia akan merasa tidak betah. Kenapa? Karena itu bukan dunianya, karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ini yang saya rasakan. Saya walaupun memang orang tua Anda terlalu rohani, tapi ditekankan setiap hari untuk ibadah, mulai sekolah minggu sampai besar, gereja. Walaupun saya sempat terhilang ketika teman-teman ajak ke diskotik, ada ke tempat-tempat yang kurang benar, hati nurani saya berontak, tidak nyaman. Kenapa? Karena bukan dunia saya di situ. Dan karena kalau ini dibiasakan pasti bisa jadi juga. Tapi ketika kita tahu bahwa bukan dunia kita di situ, kita tidak merasa nyaman, maka kita akan keluar dari suasana seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan kita terbiasa dengan atmosfer rohani. Nah, ini yang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita. Itu juga berbicara ibadah. Jangan biasa orang kalau ibadah tidak perlu dengan sukacita ketika memuji Tuhan. Tapi kalau di suasana di Padungku atau Dero, kide-kide bukan main di semangat, ya, goyang-goyang semua tak angkat. Tapi kalau di gereja tidak betul-betul merenungkan, menghargai kehadirat Tuhan. Tapi jemaat tempat ini semua sangat antusias memuji Tuhan. Amin. Saya sangat bersuka cita untuk itu. Dan oleh karena itu, maka tentukanlah prioritas kita. Utamakanlah kerajaan Allah kebenarannya, dan temukan hal itu di setiap kehidupanmu. Ketika engkau bekerja dimanapun juga, ketika engkau ada di dunia bisnis, di dunia engkau bekerja, bahkan juga dimanapun juga, ketika ada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka nilai-nilai itu akan terbawa, sehingga orang akan melihat pribadi Kristus dalam kehidupanmu, dan engkau sementara melihat hari-harimu sedemikian detail. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menutup mata. Ini sangat penting, sehingga di hari ulang tahun gereja kita yang ke-11 pada hari ini, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah biarlah kita semakin bijak. Katakan sama-sama, saya semakin bijak. Saya semakin bijak. Kita renungkan hal ini Bapak Saudara. Dudukkan kepala menutup Alkitab, supaya hari-hari kita semakin bijak. Sadarlah, hidup ini semakin hari semakin singkat.